Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan dan kekuatan di tahun ini, tahun yang mana kita sudah deklarasi bersama-sama sebagai Gereja Bethel Indonesia Jemaat City Life Community bahwa tahun 2026 adalah tahun yang kita katakan faster, deeper, wider, nothing impossible, cepat, dalam dan luas, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini akan terjadi bagi kita yang percaya. Kalau kita percaya, itu pasti terjadi bagi kita. Nah, itulah sebabnya di tahun faster, deeper, nothing impossible for God, kita mau belajar arti daripada apa yang kita lakukan. Sudah hari yang kelima ya, hari ini kita melakukan doa, hari yang keempat, kita melakukan doa yang kita sebut doa puasa Daniel. Mari kita lihat makna dan pentingnya puasa Daniel 21 hari bagi gereja yang mengasihi dan taat kepada Tuhan. Saudara percaya saudara mengasihi Tuhan? Saudara percaya saudara taat kepada Tuhan? Karena itu mari kita melihat maknanya. Nanti ada 6 poin yang kita sama-sama pelajari. Poin pertama, puasa bukan program tapi panggilan. Puasa itu bukan program tapi panggilan. Walaupun kita buat program, tapi kalau jemaat tidak rasa terpanggil, pasti mereka tidak akan lakukan program. Karena puasa itu sebenarnya Tuhan menggerakkan kita. Makanya kita mau melakukannya. Jadi kita mesti tahu bahwa yang kita lakukan ini bukan program, tapi yang kita lakukan adalah Tuhan memanggil kita. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, dan kita bagian di dalamnya. Nah, jemaat yang diberkati, saudaraku, banyak gereja itu melakukan doa puasa. Ya, tapi hari ini kita mau memahami mengapa dan bagaimana kita melakukan doa puasa itu yang benar. Oke? Next. Nah, puasa Daniel yang kita lakukan 21 hari ini bukan sekedar mengubah menu makanan. Jadi sebelum puasa kata suator, hari pertama ubi, hari kedua marungga, hari ketiga sukun. Jadi kalau Adi ada pun sukun, nah kakak besok kirim sukun di rumah. Ya bepo Adi dong sayang beta aja. Kadang ada apa di rumah dan saya bilang kakak ketemu kirim. Baik, sepuji Tuhan. Ya bukan mengubah menu makanan, oke? Puasa juga bukan tradisi tahunan gereja. Oh, GBI Victor Life punya tradisi. Jadi sudah biasa 21 hari kita puasa. Bukan, ya. Bukan juga cara mempercepat jawaban doa. Karena kita mau cepat-cepat dapat jawaban doa, mari kita puasa. Bukan juga, ya, bukan. Oke, the next. Puasa Daniel adalah sebenarnya respon kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi kenapa Daniel berpuasa 21 hari? Karena dia punya respon kasih dan dia mau taat kepada Tuhan. Karena itu 3 hari berturut-turut kita belajar tentang bagaimana kita taat. Sebelum kita belajar tentang kenapa kita puasa Daniel, kita belajar dulu kenapa kita taat. Nah, respon dari ketaatan itu makanya kita melakukan doa puasa 21 hari seperti Daniel. Next. Yohanes 14 ayat 15 bisa kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi bukti dari kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Banyak orang yang menyatakan dia mengasihi Tuhan tapi dia tidak melakukan salah satu perintah Tuhan. Misalnya perintah Tuhan bilang begini, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalammu? Barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan membinasakan dia. Oke? Jadi tubuh kita ini perlu dirawat Bapak Ibu. Kita perlu minum vitamin. Ya vitamin tidak perlu beli mahal-mahal, beli jahe di pasar, kunyit, serai kita masak, itu juga bagian dari vitamin ya. Tuhan menciptakan kita hikmat untuk kita mengambil. Jadi kalau tubuh kita dirawat, Tuhan harus bekerja dengan kita Bapak Ibu. Ya.
Kadang kita bilang sudah beriman saya nanti sembuh, tidak bisa. Tuhan tidak bisa mandi kasih kita, betul ya? Tuhan juga tidak bisa makan kasih kita, betul ya? Kita mengerjakan bagian kita, yang tidak bisa Tuhan yang kerjakan. Kita berusaha sungguh-sungguh, kalau sakit itu pergi puskesmas, itu bukan haram. Tapi itu perintah Tuhan, kalau kita tidak merawat tubuh kita akan binasa. Karena Tuhan berjanji, kalau kita baca di dalam Keluaran itu Tuhan berjanji, aku akan membiarkan mereka hidup 120 tahun. Lalu di Mazmur dia bilang, aku memberikan dia hidup 80 tahun, yang sisanya menderita. Tapi kan kita percaya firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Tuhan sudah beri perintah kepada kita bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau kamu rawat bait Allah, rumah yang dirawat itu biar 100 tahun tetap bagus. Itulah sebabnya bagian dari salah satu kita melakukan doa puasa ini bukan program, tapi juga merawat tubuh kita. Jadi kita melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan salah Bapak Ibu, jangan mati muda itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah maksud kita mati muda. Tuhan bilang, nah lu sepulang sana apa, mari masuk surga. Tetapi kan sayang kan kita tidak melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Ya kan? Nah itulah sebabnya dalam kita berdoa puasa, itu karena kita melakukan perintah Tuhan. Oke, next. Nah yang kedua, ini poin kedua, tadi poin pertama. Apa itu doa puasa Daniel 21 hari? Oke, next. Mari kita baca lagi di Daniel 10, 2 dan 3, 1, 2, 3. Berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, dan aku tidak berurap sampai berlalu. Oke. Jadi ini contoh puasa Daniel. Next. Daniel berpuasa 21 hari, 3 minggu. Oke. Lalu dia berpuasa untuk apa? Menahan diri dari makanan lezat. Kemarin saya pulang dengan anak saya, dia bilang, beta cium ini rendang di rumah, ini besok soalnya tahan leh. Dia bilang, iya kita berpuasa menahan diri dari makanan lezat. Kita buka kulkas, kue-kue kan masih ada ya waktu Natal kan. Wih, coba satu, jangan ya, kita menahan diri. Lalu yang berikut, memusatkan hati pada doa dan mencari Tuhan. Kita bersyukur, kita berdoa sampai ke Malaysia, kita berdoa sampai ke Venezuela, kita berdoa sampai ke Amerika, kita berdoa sampai ke Jepang. Kita berdoa sampai kemana-mana, kita menjelajah. Kalau Pak Elvis kemarin bilang, orang menjelajah dengan WA, tapi kita menjelajah dalam roh untuk berdoa. Jadi waktu kita berdoa tuh kita mesti membayangkan bahwa kita sedang ada berdiri di Malaysia, atau kita sedang berada berdiri di negara mana, di provinsi mana yang Tuhan taruh. Oke, next. Puasa Daniel adalah puasa pengendalian diri, bukan puasa total tanpa makan. Namun yang terpenting bukan jenis puasanya, melainkan sikap hati. Jadi ini pengendalian diri. Bapak Ibu bayangkan, lapar kita boleh makan. Kalau kita puasa yang buka jam 6 itu kan enak ya. Makan doa-doa, baca firman, aja anak buka itu kalau bisa makan ayam panggang, bisa makan steak, ya kan? Tapi ini tidak, buka kapan saja, namun mengendalikan diri. Jadi sebenarnya salah satu program Tuhan berikan kepada kita yang taat dan mengasihi Tuhan tuh, kita mau mengendalikan diri. Alkitab bilang bahwa kalau kamu duduk makan dengan raja-raja, taruh pisau di leher. Ya, itu sama dengan bunuh diri. Kalau makannya enak-enak terus, bunuh diri cepat-cepat. Ya kan? Jadi kita mengendalikan diri dalam hal doa, puasa, Daniel. Puji Tuhan 21 hari, habis itu kau sudah bisa sedikit-sedikit berpuasa. Beta rasa beda loh. Bangun pagi tuh kayak badan tidak berat ya. Ringan. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ya toh? Bangun pagi tuh rasanya kaki yang biasa kesemutan, keson kesemutan. Ya toh? Wih, begini sasu terus sudah. Oke, next. Yang ketiga, mengapa gereja perlu melakukan puasa Daniel 21 hari? Mengapa kita Victor Life Community perlu melakukan? Ini bukan program, tapi ini bukti cinta kita kepada Tuhan, karena kita mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Oke, next.
Satu, sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin perjalanan kita selama tahun 2025, dan ketika kita masuk di tahun 2026, kita membawa persembahan awal tahun yang terbaik, lalu kita mulai melakukan puasa. Itu adalah bentuk kasih, memberi, berpuasa, dan berdoa. Itu adalah bentuk kasih. Makanya kita perlu untuk kita berdoa puasa 21 hari, karena bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi kenapa kita tidak lakukannya di bulan Februari atau Maret atau April, tapi di bulan Januari? Karena kita masuk tahun yang baru dengan menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Oke, next. Daniel 10 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Hai Daniel, orang yang sangat dikasihi. Nah, Daniel tidak berpuasa untuk dikenal Tuhan, tapi karena hubungannya intim dengan Tuhan. Jadi kita tidak puasa supaya kita dikenal Tuhan. Beta dikenal karena berpuasa. Bukan. Karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan, makanya kita berpuasa. Orang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, dia tidak mau berpuasa. Tapi orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, berpuasa bukan hanya di awal Januari 21 hari. Tapi dia selalu punya waktu untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi saya usul supaya komsel setelah 21 hari ini, mari kita ikut bikin lagi doa puasa dalam komsel. Baru kita kumpul, kita doa. Oke, karena itu bukti dari kita mengasihi Tuhan. Next. Gereja berpuasa karena mengasihi Tuhan lebih dari kenyamanan dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kita rindu. Terus, next. Puasa itu adalah bahasa kasih yang berkata, Tuhan, Engkau lebih penting dari segalanya. Jadi kalau kita berpuasa, itu sebenarnya ada bahasa kasih, bahasa yang tidak terlihat, tidak kita ngomong secara nyata, tapi itu implisitnya bilang, Tuhan, Engkau lebih penting dari segalanya. Makanya hari ini saya tidak masak, saya tidak mencari makan enak, saya mau baca firman dan berdoa syafaat. Karena Tuhan itu penting. Kemarin kita udah baca bagaimana Tuhan mengarahkan Maria, satu hal yang penting, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya 21 hari saja. Biarlah ini melatih kita untuk memulai. Tapi kita melakukan terus. Orang yang dikasihi Tuhan, dia dijamin oleh Tuhan. Dan percayalah, tidak pernah akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Oke, next. 2, sebagai ketaatan kepada firman Tuhan. Kita taat kepada firman karena Tuhan yang suruh untuk kita berdoa, memberi dan berpuasa. Oke, next lagi. Daniel 9 ayat 2 dan 3. Mari kita baca. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Terus ya, jadi Daniel melakukan doa puasa ini sebagai ketaatan akan firman. Dia cari di firman ada tulis bilang apa? Oh, firman ada tulis 70 tahun harus ada pelepasan. Makanya dia berdoa dan berpuasa. Jadi kita mesti taat kepada firman karena Tuhan juga bilang, kadang-kala kita mesti berdoa kepada orang tuh kok tidak sembuh. Lalu Tuhan bilang sama murid-muridnya, model begini harus dalam doa dan puasa. Itulah sebabnya sebagai ketaatan kepada firman kita lakukan. Jadi kalau kita dapat firman Tuhan, kita cari-cari firman, Tuhan bilang sesuatu, mari kita berpuasa. Pasti terjadi. Ya, saya ingat waktu Tuhan bilang, Ruth bilang sama saya, Tuhan bilang dia sekolah guru. Saya bilang, Tuhan betul? Lalu Tuhan kasih saya firman di Yakobus bahwa tidak semua orang bisa jadi guru. Berarti betul ya, Ruth mau jadi guru. Berarti saya doa dan puasa. Saya berdoa dan puasa 7 hari. Saya bilang, Ruth, cari kasih mama tiket yang murah, mama datang doa puasa dengan kamu. Doa puasa di sana. Lalu saya pergi 7 hari, saya berdoa dan berpuasa karena firman. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya uang karena untuk kasih sekolah anak S1 di Australia misalnya, di luar negeri mesti ada jaminan. Paling sedikit 3M, 1M lah, 2M.
untuk diblokir oleh pemerintah Australia bahwa anak kamu nih dijamin 4 tahun atau 6 tahun kuliah tidak kekurangan. Itu pertama harus ada itu. Lalu kita tidak punya uang, tapi kan Tuhan bilang tidak semua orang bisa jadi guru. Nah kalau Tuhan bilang anak saya jadi guru, saya mau doa dan puasa, bikinlah mujizat. Kita kasih masuk permohonan ke negara Australia itu tanpa uang $1 pun. Padahal kita sudah berdiskusi dengan Pastor Bruce. Waktu itu Pastor Bruce bilang, oke, kalau begitu nanti saya menjamin rumah saya. Rumahnya Pastor Bruce mau dikasih. Tapi ternyata kita tidak memfollow up. Karena kita mau minta Tuhan bukti. Kalau Tuhan betul janjinya, firmannya ya dan amin. Jadi kita tidak follow up dengan Pastor Bruce lagi. Kita kasih masuk saja. Itu kasih masuk tuh tidak pakai 1 minggu Bapak Ibu. 24 jam juga belum. Karena kita kasih masuk jam 1 siang. Besoknya jam 11 siang itu dari kedutaan telepon, Ruth is fungi-died, that is you. Ruth bilang ya betul. Oke, kamu datang, visa belajar 6 tahun keluar tanpa uang. Mau tinggal, orang kasih tinggal gratis, dia jadi kos-kosan. Kemarin kalau ada 1 bule ikut dia, itu anak kosnya Ruth. Yang orang muslim saudara, kasih Ruth rumah gratis. Aja Ruth bilang begini, Ruth ini rumah aku kasih kamu. Dia muslim. Kamu kan ada 3 kamar. Kamar yang besar kamu tinggal supaya mami kamu datang besar. 2 kamar itu kamu kasih kos supaya kamu bisa bayar listrik, bayar air, kelola rumah ini. Maka Ruth melakukan itu selama 3 tahun. Dan salah satu anak kos yang dia datang itu anak kosnya Ruth. Ruth susane kos, lema anak kos dong masih ikut dia. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara terima firman, bilang apa saudara? Berpuasa seperti Daniel. Sebagai ketaatan kepada firman Tuhan. 70 tahun dia akan pelepasan bangsa Israel. Dia berpuasa dan hal itu terjadi. Daniel berpuasa setelah memahami firman. Jadi setelah dia pahami firman, dia berpuasa. Oke? Gereja yang berpuasa bukan karena emosi, saudara. Bukan karena tekanan pemimpin. Saya memerintahkan supaya semua VLC, jemaat yang berpemimpin, wajib berpuasa. Karena tekanan itu saudara akan berpuasa. Jangan. Nanti saudara habis berpuasa 21 hari, tidak dapat apa-apa. Tidak boleh, karena gereja yang berpuasa itu bukan karena tekanan pemimpin, juga bukan karena emosi. Beta mau puasa, beta mau lihat, betul kosong hidup 1 hari itu, jadi kosong, tidak bisa. Oke, next. Tetapi karena apa? Taat pada suara Tuhan. Bilang kiri kanan, karena saya taat suara Tuhan, saya berpuasa. Next, puasa tanpa firman itu adalah ritual, tidak boleh. Pastikan saudara tiap kali malam saudara datang, saudara terima firman. Jangan sampai saudara lupa. Setiap malam minta Tuhan rema. Tuhan berikan kepada saya telinga seorang murid untuk bisa mendengar. Berikan rema. Nah, rema itu yang saudara harus catat untuk saudara doa puasa nextnya, untuk saudara tuntut Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan murid-murid bilang gini, kalau kamu berdoa bilang begini ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Jadi Tuhan mau kehendak Tuhan terjadi di bumi. Kehendak Tuhan untuk kamu sehat, kamu kuat, kamu umur panjang, kamu naik, kamu tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Apalagi kehendak Tuhan, kamu dicukupi, kamu memberi pinjaman dan bukan meminjam. Apalagi perjalanan kamu makin lama makin kuat, kamu mendapat kasih karunia di mata Tuhan dan di mata manusia. Dan segala macam itu harus terjadi dalam hidup kita di bumi. Jadi kita jangan bilang tunggu pulang surga. No, firman Tuhan hanya terjadi di bumi. Di surga itu tidak ada lagi terjadi firman Tuhan. Firman Tuhan hanya sekali lagi, firman Tuhan hanya terjadi di bumi. Karena itu kalau berpuasa pastikan saudara punya firman. Sebab kalau tidak sia-sia. Puasa dengan firman ini namanya transformasi. Saudara mau mengalami transformasi, amin? Pastikan saudara, ya. Saya selalu mulai tahun 2026 itu saya selalu tulis bacaan pagi dan bacaan malam dan saya kirim di keluarga Victory Life Community. Bacalah saudara, ya, supaya saudara juga dapat rema-rema. Oke?
Tiga, sebagai pertobatan dan kerendahan hati bersama. Jadi kita mau bertobat bersama-sama sebagai gereja Victor Life Community, di dalamnya, dalam keluarga kita, untuk kita mau bertobat dan merendahkan hati bersama-sama di dalam doa puasa seperti Daniel, aku merendahkan. Sehingga makanan yang sedap-sedap tidak kumakan. Jadi kita mesti melakukan apa yang belum kita bertobat. Misalnya kemarin firman Tuhan kasih tahu saya, kamu harus bertobat dengan begini. Jangan menghakimi orang lewat Facebook. Lihat orang Facebook dalam hati saya bilang ini begini. Bertobat. Kamu jangan menghakimi orang kalau satu kali salah saja. Bertobat. Tuhan banyak berbicara kepada saya untuk bertobat. Jadi saudara, masa kemarin itu jangan saudara pikir besok terulang lagi. Enggak. Hari yang kemarin berlalu, hari ini cukup hari ini. Amin. Daniel 9 ayat 5 kita baca bersama-sama. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyinggung dari perintah dan peraturan-Mu. Jadi Daniel mengakui dosa sebagai dosa bangsa, bukan dosa pribadi. Seperti kita sudah berdoa kan? Jadi kalau kita ada bagi-bagi pokok doa, itu kita seperti Daniel, kita mengaku bahwa pergumulan itu tuh pergumulan yang kita bawa bukan saja sebagai kita punya beban, tetapi bangsa itu punya beban. Bangsa Malaysia punya beban, ya. Tadi kita dapat kelompok Malaysia, saya bilang mami Firebird, mama Henny, mama. Saya kan suka bolak-balik ke Malaysia. Jadi di Malaysia tuh saya suka tanya-tanya ini mbak dong, pokoknya dong tuh akrab dan saya lah. Kalau malam saya sudah pergi tuh, senang datang, bilang mbak bemo itu ikan tuh, dong pilih sendiri. Beta konseling dan dong. Di sana di Malaysia itu kerja mulai jam 3 pagi, selesai jam 12 malam. Dan mereka hanya tidur 2 jam saja. Jadi mama bilang, begitu dong mau pisana. Ya kok dong mau pisana kok, dong mau perlu uang. Nah itu Bapak Ibu, itulah sebabnya kita perlu berdoa atau membawa beban mereka. Jadi waktu kita tadi doa Malaysia itu sebenarnya kita sedang membawa bebannya Malaysia seperti Daniel. Dia doa seolah-olah dia pun dosa, padahal itu dosa bangsa. Jadi kalau kita berdoa itu jangan asal-asal, tapi minta dia kota kuju su habis sih kotong dia berdoa belum apa-apa su amin. Semua su amin berkata 4. Oma Mercy, Oma Is, Oma Ferber dan Oma. Oke, jadi puasa Daniel memanggil gereja untuk pertama introspeksi diri dengan firman, kedua kita mengaku berdoa dosa bersama untuk bangsa, untuk negara, untuk bangsa-bangsa, untuk gereja ini. Makanya kita mulai selalu membuat deklarasi-deklarasi. Kami menolak perpecahan, kami menolak roh iri, dengki dan selamanya. Lalu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Next. 2 Tawarik 7 ayat 14 kita baca sama-sama. Dan umatku yang atas namaku disebut, saya percaya kita merendahkan diri ini karena nama Tuhan disebut. Kita tidak berpuasa karena Allah yang mati, tapi kita berpuasa kepada Allah yang hidup. Ya, kita punya Allah tuh hidup dan sangat amat terlalu sungguh berkuasa. Dia tuh ya Tuhan kita tuh ya saudara, dia tidak pernah mempermalukan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan tuh Alkitab bilang, orang yang berharap kepada Tuhan tuh tidak akan dipermalukan. Betul. Kita mengalaminya sungguh-sungguh, kita tidak akan dipermalukan. Yang penting kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada keuangan kita di bank, bukan berharap kepada posisi kita atau kepada orang-orang tertentu. Tidak, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita yang merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan ini karena kita mau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Saudara, saya percaya habis doa puasa ini semua kita terima upah. Karena Tuhan udah bilang, jerih lelahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, Tuhan tidak pandang siapa kita, tapi Tuhan pandang bagaimana sikap hati kita. Ya, sikap hati kita tuh menentukan sekali. Aduh saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau bukan anugerah kita tidak ada sampai hari ini. Kalau bukan anugerah kita tidak alami begini. Tidak alami.
Tadi Resti WA saya tuh, saya menangis. Kenapa saya menangis? Aduh, dia menunjukkan kepada saya baju wisudanya. Saya menangis karena, aduh, kalau bukan Tuhan tidak mungkin gitu loh. Itu tidak gampang orang wisuda dokter spesialis dari UI itu tidak gampang. Bagaimana mereka tuh satu angkatan hanya 8 orang saja. Yang lamar 68 orang. Hanya 8 orang saja. Itu karena Tuhan, saudara. Karena Tuhan. Betul-betul, jadi kita berpuasa nih jangan sampai program gereja, saudara. Jangan. Kita berpuasa karena kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita betul-betul mau mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh membuat Tuhan membela kita. Karena saya mengalaminya. Saya bicara ini bukan sebuah pengetahuan, tapi saya bicara ini sebuah kehidupan yang saya alami bersama suami John dan anak-anak saya. Kita mengalaminya luar biasa. Luar biasa, ini bukan kesombongan dalam nama Yesus, tidak. Kita bersaksi betapa Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, tanpa pertobatan puasa kehilangan kuasa rohani. Jadi waktu saudara berpuasa, cari apa yang Tuhan mau saudara bertobat. Temukan yang suka bertobat nih apa? Oh, saya suka ngomong orang tuh tidak menghargai, bertobat. Ya, Tuhan pasti tunjukkan apa-apa yang harus bertobat tuh, karena Tuhan tahu sikap hati kan? Begitu. 4, untuk memisahkan diri dari pengaruh dunia. Jadi kita berpuasa supaya pengaruh-pengaruh dunia kita tidak terlibat. Daniel 1 ayat 8 kita baca, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel berketetapan untuk dia memisahkan diri dari pengaruh dunia. Kalau bermain game terlalu lama, Daniel ini berketetapan untuk jangan main game terlalu lama. Ya, bermain Facebook, berketetapan, oke? Puasa Daniel mengajar gereja untuk berkata tidak pada kompromi, ya. Lalu menahan diri dari kenikmatan berlebihan, lalu hidup kudus di tengah dunia. Bukan hanya soal makanan yang kita tahan diri, tapi juga soal apa? Hiburan. Soal apa lagi? Ambisi. Soal apa lagi? Ego. Soal apa lagi? Gaya hidup. Nah, itu semua kita harus menahan. Jadi bukan saja soal makanan. Yang berikut, Daniel berpuasa untuk apa? Yang kelima, untuk memperkuat doa syafaat dan ketekunan. Ya, karena kita bisa menjelajah sampai di bangsa-bangsa melalui doa kita. Dan dia tekun berdoa selama 21 hari. Jadi usaha saudara, kecuali saudara sakit ke saya berapa hari itu, tidak bisa bangun, memang sakit betul-betul. Itu tidak datang. Tapi apapun terjadi, usaha datang. Supaya apa? Kita betul-betul tekun. 21 hari ini tekun. 21 hari ini pastikan kita datang. Ya. Oke, Daniel 10, 12 sampai 13 kita sama-sama membaca. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi Daniel berpuasa untuk beroleh apa, Bapak Ibu? Pengertian dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Jadi doa puasa Daniel ini mengajar kita gereja Tuhan untuk berdoa dengan tekun, tidak menyerah saat jawaban belum datang. Amin. Lalu setia berdiri dalam peperangan rohani.
Karena hidup kita setiap hari itu peperangan rohani. Begitu buka mata langsung peperangan rohani. Makanya begitu buka mata, setiap hari saya buka mata, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Saya ngambil selengkap senjata Allah, saya kenakan atas keluarga saya, atas gerejamu, atas keluarga Tunas Bangsa. Mulai saya bilang, saya kenakan baju sirah keadilan, saya kenakan ikat pinggang kebenaran, ketopang keselamatan, perisai iman, pedang roh, kasut peletakan biji damai sejahtera. Saya percaya kuasa-kuasa roh jahat hari ini tidak bisa menimpa kami. Karena peperangan rohani itu adalah setiap hari, bukan sekali-sekali. Ya, sekali-sekali itu tidak ada. Jadi kita tidak boleh, kita harus setia berdiri. Puasa bukan mempercepat Tuhan, tapi menguatkan kita untuk menunggu Tuhan. Oke? Jadi kita menunggu Tuhan sehingga kita kuat. Karena untuk menunggu Tuhan nih saudara, rasanya kok belum. Dari kecil sampai sekarang bilang Tuhan semua datang, belum juga. Ya kan? Nah, kayak Pak John bilang kalau Tuhan tidak datang kita yang pergi. Jadi mari kita kuat untuk menunggu apa yang Tuhan nyatakan. Ya, yang berikut puasa Daniel yang ke-6 itu untuk menajamkan kepekaan akan suara Tuhan. Jadi kita tidak makan daging itu supaya darah kita tidak kental. Kalau darah kita encer saudara, emosi tidak naik. Berarti kita bisa mendengar dengan baik, mendengar Tuhan dengan baik. Itulah sebabnya kenapa kalau kita berpuasa seperti Daniel ini, maksudnya supaya kepekaan telinga kita itu lebih peka. Orang yang telinga cepat tuli itu karena tiap hari makan daging terus. Oke, Daniel 10 ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2. Ya. Jadi ketika kita berdoa puasa seperti Daniel, nanti ada pewahyuan tentang hidup kita, tentang masa depan kita, masa depan pekerjaan kita, malah bangsa ini mau terjadi apa-apa Tuhan bisa kasih tahu kepada kita. Jadi jangan anggap rendah puasa Daniel ini, ya. Karena Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum kita pahami, hal-hal yang belum kita ketahui. Tuhan bilang, bersuruhlah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi nanti Tuhan kasih tahu kita, hati-hati, kita akan begini, kita akan begitu. Kita bisa, karena suara Tuhan itu bisa lewat mimpi, bisa lewat firman, bisa melewat bacaan situasi, ya suara Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan itu bisa langsung. Bisa Tuhan suruh celup dalam air, bisa Tuhan campur tanah dengan ludah kau taruh di mata. Artinya begini, cara Tuhan menyembuhkan tuh bukan kita hanya punya iman, sembuh, tidak. Kita juga mesti pergi dokter, karena dokter juga dipakai Tuhan. Nah, bepo anak dokter ya, kalau biasa dibilang pi dokter, ibu bilang ada ibu padan pu anak 2 dokter. Kalau Sony suruh pi dokter karena mana? Kan doa anak-anak Tuhan, ya kan? Nah, itu yang perlu kita tekankan untuk dapat mendengar suara Tuhan seperti Daniel. Makanya Daniel 10:14 itu ketika dia berpuasa, dia dapat mengetahui hari-hari itu. Dalam puasa, dalam kita berpuasa itu suara dunia diperkecil, suara Tuhan yang diperjelas, dan arah dan kehendak Tuhan itu akan dinyatakan. Amin. Mari saudara, karena itu gereja yang berpuasa tetapi tidak mau taat sedang mempermainkan kekudusan. Makanya kenapa 4 hari ini kita selalu bicara tentang ketaatan. Sebab kita berpuasa, kalau kita tidak taat, kita mempermainkan. Percuma, ya. Taat itu kita punya tugas di kantor, kita mesti taat supaya orang lihat memuliakan Tuhan. Kita punya tugas yang kita kerja itu, saya bilang sama pegawai tadi, saya pergi, saya dorong lemari begini, di bawah lemari itu ada tabal begini, debu semua. Beta bilang, aduh bosong hanya di depan, di belakang lihat. Beta kasih tahu bosong kerja itu bukan untuk kita, kerja untuk diri sendiri. Karena siapa yang menabur dia yang menuai. Saudara, kita tidak pernah kerja kepada siapa, kita tidak pernah kerja kepada siapapun. Kepada Tuhan pun kita tidak perlu kerja. Kita tidak kerja untuk Tuhan, kita kerja untuk diri kita. Kenapa Tuhan bilang kerjalah seolah-olah untuk Tuhan? Karena Tuhan tinggal di mana?
Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi kita bekerja itu kita yang tuai. Jadi kita bekerja pencuri tulang, kalau ada bos baru kerja, mantap. Ya, kalau ada Ibu Mel saya datang semua cepat. Nah itu sana akan dapat mama. Sana bisa. Mau ada bos tidak ada bos, mata Tuhan menjelajah kepada segala. Ingat, upah kita ditentukan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, kita kerjakan sedikit kita mau terima besar, nggak ada. Nggak ada. Jadi kita ingat bahwa kita itu taat itu bukan taat saja untuk datang berdoa, tapi taat dalam tugas hari-hari kita. Kita harus taat di dalam sekolah, di dalam kepegawaian, siapapun kita. Taat untuk kerja PR, taat untuk macam-macam lah, sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab kalau tidak puasa 21 hari ini gagal. Itu firman Tuhan bilang ya. Yang keempat, sikap hati yang harus dimiliki saat puasa Daniel. Kerendahan hati bukan kesombongan rohani. Oke? Ketaatan bukan paksaan. Kasih bukan rutinitas. Kekudusan bukan formalitas. Kekuatan bukan emosi sesaat. Yesaya 58 ayat 6 kita baca sama-sama. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi kita berpuasa supaya kita berdoa kita dijawab Tuhan untuk Malaysia, untuk Bangkok, untuk Amerika, untuk semuanya. Ya, itu berdoa puasa yang benar. Yang kelima, tujuan akhir puasa Daniel bagi gereja. Bukan sekedar mujizat, bukan sekedar untuk gereja dapat mujizat, bukan juga sekedar untuk gereja mempunyai terobosan finansial. Gereja itu bukan organisasi ya saudara. Kalau saya bilang gereja itu kita. Tubuh kita adalah gereja. Gereja itu tempat tinggal Tuhan kan. Jadi kalau saya bilang gereja bukan maksud organisasi, tetapi kita punya pribadi. Jadi kita berpuasa itu bukan sekedar untuk kita alami mujizat, atau bukan sekedar untuk terobosan finansial. Saya butuh 1,5 M tahun ini, jadi saya berdoa supaya terobosan. Itu bonus. Itu apa Bapak Ibu? Bonus. Saya lagi berdoa untuk terima 1,5 M. Karena sedang memulai usaha baru, anak saya memulai usaha baru dan dia butuh dana itu. Dan saya ada berdoa. Tetapi bukan berpuasa tujuannya supaya terobosan finansial, no. Saya berpuasa tujuannya supaya saya diubahkan Tuhan. Supaya saya lebih mengasihi Tuhan. Dan bonusnya pasti terjadi apa yang kita doakan, ya. Bukan juga kita berdoa supaya jumlah jemaat bertambah, tidak. Tetapi ketika kita berdoa puasa, kita mesti tahu bahwa hati kita diubahkan, gereja kita menjadi kudus, jemaat ini kita sebagai jemaat taat, kasih yang semakin murni, dan kita siap menghadapi akhir zaman. Karena sebentar lagi kita sudah percaya tahun 2026 sampai 2034 akan terjadi goncangan-goncangan. Yang terakhir, aplikasi untuk jemaat dari puasa Daniel 21 hari. Yaitu pertama, undangan Tuhan kepada kita semua. Datanglah lebih dekat, rendahkanlah hatimu, dan hiduplah bagiku. Kalau kita hidup bagi Tuhan dan takut, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jika kita hanya mengubah makanan, tetapi tidak mengubah hati, itu bukan puasa Daniel. Sekali lagi, jika kita hanya mengubah makanan, tetapi hati kita tidak diubah, itu bukan puasa Daniel. Jadi tujuan puasa Daniel bukan makanan yang diubah, tapi hati, pikiran yang diubahkan. Ya, kalau pikiran kita diubahkan, pasti tindakan-tindakan kita berubah.